agar pembelajaran dari awal hingga akhir dimudahkan dan dilancarkan. Minta tolong ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah menyebutkan dengan nama masing-masing. Kedua, silakan. Amin. Terima kasih untuk sama. Oke, sebelumnya saya presentasi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Di sini adakah yang tidak masuk teman-temannya? Ada. Siapa yang mau masuk hari ini? Awal. Mana awal? Tidak. Operasi. Oke, kita doain awal semoga cepat sembuh ya. Ini pelajaran. Oh iya, sebelumnya siapa yang masih ingat pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Ekonomi. Di sini ada yang masih ingat apa pengertian sistem ekonomi itu? Ya. Oke, silakan Mbak Tasya. Jadi sistem ekonomi itu adalah cara atau mekanisme yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengelola seluruh kegiatan ekonominya. Ya. Berarti kalian masih ingat ya? Ya. Oke. Ada lagi yang masih ingat? Ya. Oke, silakan dia. Itu belajar bahwa setiap negara itu memiliki sistem yang berbeda untuk mengelola sumber dayanya, namun nyatanya semua negara tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Ya, oke, benar sekali. Berarti kalian masih ingat materi pada minggu lalu. Jadi materi hari ini tuh masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Untuk hari ini agar belajarnya terarah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yaitu yang pertama, dapat menjelaskan konsep perdagangan internasional. Terus yang kedua, dapat menyebutkan manfaat perdagangan internasional, dan yang ketiga, dapat menyebutkan dan menjelaskan faktor pendorong dan juga penghambat perdagangan internasional. Nah, mungkin di sini ada nggak sih dari kalian yang punya barang yang bukan buatan dari Indonesia? Saya dulu. Oke, siap. Nanang, silakan. Apa barangnya? Motor, Bu, dari Jepang. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Oke, berarti apa barangnya? Saya punya handphone dari Cina. Oh, dari mana? Dari Cina. Dari Cina. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Oke, ada. Ada mata. Dari mana itu? Swiss. Oke, ada yang lain? Silakan. Jam tangan Bu dari Amerika. Oke, jam tangan dari Amerika. Jadi banyak ya dari kalian yang mempunyai barang yang bukan buatan dari Indonesia. Oke, kalian terpikirkan nggak sih dari mana atau gimana caranya barang itu masuk ke Indonesia? Melalui apa? Gimana caranya? Tidak tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi caranya itu melalui perdagangan internasional. Siapa yang tahu di sini definisinya? Gak ada yang tahu? Oke, Belum ada, Bu. belum ada ya. Jadi perdagangan internasional itu adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa. Jadi barang dan jasa, bukan barang aja, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Jadi misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, seperti itu. Baik secara langsung maupun melalui perusahaan dan pemerintah. Jadi di sini ada dua aspek perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Jadi pihak yang melakukan penjualan ke luar negeri itu disebut eksportir, sedangkan pihak yang melakukan pembelian dari luar negeri itu disebut importir. Dari sini adakah yang ditanyakan mengenai penjelasan perdagangan internasional? Belum ya. Oke, selanjutnya yaitu faktor pendorong
internasional. Jadi ada 3 faktor di sini, yaitu perbedaan sumber daya alam. Jadi masing-masing negara itu memiliki sumber daya yang berbeda. Jadi untuk bisa melengkapi kebutuhan masyarakatnya itu bisa melakukan perdagangan internasional. Yang kedua itu perbedaan biaya produksi. Jadi suatu negara itu biasanya ada atau bisa memproduksi barang yang lebih murah karena misalnya tenaga kerjanya banyak atau bahan bakunya itu melimpah. Dan yang terakhir adanya peluang yang lebih menguntungkan karena kalau diekspor itu pasti barang kan itu lebih mahal. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum itu lanjut ya. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijakan proteksi. Jadi kebijakan itu dibuat pemerintah untuk tidak seenaknya sendiri untuk melakukan ekspor dan impor. Jadi dibatasi. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kan kurs mata uang asing itu sifatnya naik turun. Jadi beberapa penjual itu biasanya enggak karena takut rugi. Kemudian kondisi geopolitik suatu negara. Nah, ketika terjadi seperti Palestina kemarin yang perang-perang itu, negara-negara itu biasanya enggan untuk melakukan perdagangan internasional. Seperti kayak takut barangnya nggak nyampe sampai tujuan, seperti itu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum, untuk mengetahui sejauh mana kalian paham tentang perdagangan internasional, kita langsung tulis ya. Baik, Bu. Jadi kuisnya berkelompok. Satu kelompok itu isinya 5 orang. Di sini ada berapa orang? Langsung dibagi 6 kelompok gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, bisa masuk di Kahoot, di Google. Satu kelompok 1 orang aja, jadi ada 6 kelompok. Ini satu kelompok yang kenapa semua, Bu? Satu aja, satu kelompok 1 ya. Apa? Akan benar. Nah, selain itu LKPD-nya sambil diisi ya, nanti di akhir dikumpulkan. Baik, Bu. Ibu sama Bu. Udah semua apa belum? Sudah, Bu. Bosnya ya? Sudah. Sudah. Oke, udah bisa dimulai apa belum? Oke, kita mulai ya.
Udah Bu. Ya, Ya. yang lain ya. Udah Bu. Oke, berikutnya. Ayo nomor 6. Ayo 3 soal lagi. Oke, soal terakhir ya. Oke, ini nomornya siapa?
Oke, nomor 1. Oke, nanti di akhir mendapatkan reward ya. Aku paling ingat mas. Aku paling ingat. Masih ini apa? Buat semuanya, udah paham apa belum tentang materi perdagangan internasional ini? Paham beneran apa bohongan? Oke, kalau gitu, kalau beneran, ibu cek satu-satu ya. Ibu kasih pertanyaan deh, nanti kalau yang bisa angkat tangan. Pertanyaan yang pertama itu berikan contoh barang yang biasanya Indonesia itu mengimpor dan mengapa alasannya. Oke, ini silakan. Indonesia banyak mengimpor gandum, mesin pembuatan dan elektronik karena perkara itu pun Indonesia memproduksi sendiri atau paling kualitas produksinya di luar negeri lebih baik. Oke, benar sekali. Jadi untuk jawabannya ini benar ya, silakan tanda tangan. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, dari manfaat perdagangan internasional itu menurut kalian mana yang lebih penting dan kenapa? Bu. Ya, silakan. Ya. Jadi jawabannya adalah manfaat yang paling penting adalah meningkatkan pendapatan negara dari devisa ekspor. Devisa sangat dibutuhkan untuk membayar impor penting, membangun infrastruktur, menjaga ekonomi stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, bagus sekali jawabannya. Tentang Mbak. Ini yang terakhir, jika tidak ada perdagangan internasional, kira-kira apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari kita? Bu, Oke, Niku silakan. banyak perusahaan kita tidak punya ekonomi, terus harga barang bisa jadi lebih mahal, terus pilihan barang sedikit, terus teknologi sulit terlalu, dan ekonomi negara bisa lambat Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Niku. Oke, jadi hari ini cukup sekian ya materinya. Untuk kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Alan. Jadi hari ini kita belajar tentang perdagangan nasional. Perdagangan nasional adalah jual beli antar negara yang membantu kementerian kebutuhan, menambah pendapatan negara dan memperkuat ekonomi meskipun dipengaruhi faktor dorong dan penghambat Bu. Ya, benar sekali. Jadi perdagangan internasional itu adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Kemudian ada juga tadi yang sudah belajar faktor pendorong dan penghambat dan juga manfaat perdagangan internasional. Nah, jadi untuk materi minggu depan masih melanjutkan perdagangan internasional. Jadi silakan dipelajari lebih dalam lagi mengenai perdagangan internasional. Kemudian untuk yang tadi kelompoknya mana? Silakan maju, dan 3 orang tadi yang sudah menjawab silakan maju juga. Kenapa? Kesimpulan
Nah,